sekali lagi ini proyeknya iblis untuk mengacaukan itu. Termasuk agnostis ini kan mengabaikan keberadaan Allah. Jadi kan tidak peduli Allah Allah atau tidak ada jalan keselamatan atau tidak kan. Betul, Pak. Dia nggak akan peduli. Iya. Karena keberadaan Allah aja dia nggak peduli ya bagaimana jalan keselamatannya. Betul. Gitu ya. Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Masuk ke bagian ketiga, kita mengupas lebih dalam lagi tentang ajaran agnostik. Kemarin Pak Kurnia di bagian pertama sudah menjelaskan tentang teori penciptaan yang sesuai dengan Alkitab, lalu membuktikan keberadaan Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Sekarang kita lebih concern ke doktrin agnostik ini, Pak. Yeah. Jadi saya melihat memang ajaran ini sepertinya terkesannya seolah-olah ini tak usahlah bertuhan gitu. Yang penting baik. Yang penting baik. Karena parameternya adalah dibandingkan dengan orang-orang yang bertuhan katanya, tetapi kelakuannya tidak baik gitu. Kan parameternya dibandingkan dengan itu, sehingga orang beranggapan iya juga ya ngapain lah bertuhan ini kan gitu. Atau Tuhan juga nggak bisa dilihat. Yang penting kita ini manusia saling bersosialisasi dengan baik gitu ya kan, saling tolong menolong, tidak perlu Tuhan maka kan begitu. Yang bertuhan juga ribut melulu. Yang bertuhan juga saling berantem nih, karena membuktikan Tuhan mana yang benar kan begitu. Malah perang tuh. Iya betul Pak, betul. Jadi kan perang yang di Timur Tengah ini jadi seperti seolah-olah mewakili perang agama, padahal nggak ada urusannya dengan itu. Oke Pak, kembali dengan kata agnostik ini. Di mana meragukan keberadaan Tuhan karena memang dihubungkan dengan teori di mana manusia hanya bisa percaya dengan sesuatu yang dilihat saja dan bisa dibuktikan saja. Seberapa bahayanya paham agnostik ini terhadap keselamatan jiwa manusia? Silakan Pak Kurnia. Ya pasti mereka yang tidak memperdulikan keberadaan Tuhan ya pasti tidak akan selamat. Karena kan kayak neraka kan nggak bisa dilihat. Iya, betul. Gitu. Surga menurut mereka nggak bisa dilihat. Oh berarti tidak ada. Gitu. Jadi ya nggak ada itu. Kan begitu. Nah sebenarnya kan ini konyol kan. Kalau ternyata nanti dia mati, manusia mati, kalau memang nggak ada Allah, gitu kan, nggak ada keberadaan Allah, nggak ada surga dan neraka. Kita yang percaya ada Allah kan nggak rugi sedikit pun. Tetapi celaka 12 ini yang ternyata misalnya. Dan neraka ada Allah dan pasti ada neraka surga sesuai dengan kitab suci kan. Dan dia nggak percaya adanya itu pasti masuk ke neraka kan, begitu. Orang yang tidak percaya ada Allah pasti tidak memperdulikan tentang bagaimana supaya masuk surga, gitu. Karena nggak percaya adanya Allah, dia nggak akan kepikiran begitu. Ya sudahlah, begitu. Ya pasti masuk neraka. Nah ini adalah sebuah pertaruhan iman yang konyol sekali dia, begitu. Dengan percaya keberadaan Allah itu tidak ada. Sebenarnya kan kita bilang rugi sekali, malah lebih pintar kita, ya, lebih berhikmat orang yang percaya adanya Allah kan. Nah karena kita ini percaya adanya Allah, maka kita berpikir lagi, gitu ya. Allah yang benar itu yang mana kan gitu. Dan tentu tidak perlu akhirnya ribut sampai perang. Tetapi kan kita ini mencari mana Allah yang benar ini tentu dari kitab mana yang adalah firman Allah itu saja kok. Oh iya Pak, jadi lebih mudah sebenarnya Pak. Iya. Jadi kitab mana yang itu firman Allah, itulah kita cari jalan keselamatan dari situ. Begitu. Ya kalau kita percaya nih Alkitab firman Allah satu-satunya. Kenapa? Ya karena kan di dalam Alkitab kan standar moral paling tinggi kan cuma di dalam Alkitab. Allah pencipta yang maha kudus itu kalau menuliskan sesuatu itu pasti firmannya itu mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Ada nggak pengajaran moral yang lebih tinggi dari Alkitab? Nggak ada ya Pak. Nggak ada.
Itu saja sudah membuktikan ini satu-satunya firman Tuhan kan gitu. Dan ya, maka semua orang yang berpikir tidak ada Allah itu akan salah besar. Gitu. Akan salah besar. Dia akan rugi besar di ujung nanti. Ujungnya akan rugi besar. Ini adalah salah satu sebenarnya apa? Cara iblis untuk nambah pengikut atau nambah orang untuk nemeni dia di neraka. Gitu. Ngeri sekali ya, Pak. Betul. Cuma bagi orang agnostis, iblis juga nggak dipercaya. Gitu. Ya cuma bagi iblis kamu nggak percaya keberadaan dia juga nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan dia adalah supaya kamu jangan selamat. Kamu jangan selamat. Itu saja tujuannya. Iya. Kamu nggak percaya adanya iblis. Kalau Tuhan memang merasa penting, dia harus diakui ada ya. Betul. Tapi kalau iblis ya nggak penting-penting amat gitu. Betul. Kamu nggak percaya adanya dia nggak rugi. Gitu. Iya, betul Pak. Ya, tapi kalau kita baca Alkitab kan Matius pasal 25 itu sebenarnya kan kepentingannya iblis itu bikin banyak jalan untuk ke neraka itu. Kenapa? Karena memang neraka itu tempat yang Allah sediakan untuk menghukum dosa. Iya. Gitu. Ya, Matius pasal 25 ayat 41 itu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, gitu ya. Makanya sebenarnya iblis, setan-setan itu waktu ketemu dengan Tuhan Yesus mereka sangat ketakutan. Iya. Gitu. Nah, kalau kita baca Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus. Yeah. Ini maksudnya orang yang ini ya yang kesurupan itu ya Pak, yang kerasukan ya. Legion itu ya. Iya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iya, supaya engkau jangan menyiksa aku. Gitu. Dia udah ketakutan sekali, gitu kan? Nah, cuma kata Tuhan Yesus, akhirnya mereka minta masuk ke babi dikasih. Karena penghukuman Tuhan Yesus datang belum waktunya untuk menghukum. Gitu. Ya. Itu nanti dihukum itu ketika akhir dunia ini iblis dilemparkan ke dalam neraka kan, seperti itu. Nah, seperti yang di Matius tadi, itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Nah, sebelum dia dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka ini, maka dia kerjanya itu adalah mencari bagaimana sebanyak mungkin manusia yang diciptakan Allah itu juga akhirnya ikut menentang Allah. Maka ketika dia jatuh di surga, dia tahu ada manusia di bumi yang diciptakan Allah, Adam dan Hawa kan? Iya. Dia masuk ke Taman Eden itu. Langsung diputar balikkan firman Tuhan. Ya kan? Dia membuat supaya Hawa ini akhirnya tidak percaya Allah. Padahal sebenarnya apa? Allah itu kan menciptakan mereka, ditaruh di Taman Eden itu sudah luar biasa. Enaknya mereka. Nggak mau ngapa-ngapain lagi ya Pak? Mereka cuma mengusahakan taman itu kan tanggung jawab mereka hanya begitu saja. Gitu. Cuma satu yang nggak boleh dimakan. Yang lain boleh dimakan semua. Ya nggak? Yang lain boleh dimakan. Undang-undangnya cuma satu saja ya? Satu. Gitu. Yang lain boleh dimakan, cuma satu pohon itu jangan dimakan. Gitu. Ya kan? Itu untuk sebenarnya Tuhan juga mau menguji manusia lewat bagaimana sebenarnya hati manusia itu memilih dia atau tidak. Karena memang manusia diciptakan kan dengan kehendak bebas. Maka Tuhan bilang apa? Semua pohon di sini bisa kamu makan dengan bebas. Berarti kan mereka memang bisa pilih. Gitu kan. Allah sangat senang sekali gitu kan kalau manusia itu sebenarnya tetap memilih Allah. Gitu. Tidak makan itu berarti memilih Allah, memilih taat kepada Allah. Nah, ini adalah penyembahan yang Allah mau dari manusia.
Bukan karena disetting oleh Tuhan itu sendiri. Betul. Nah, tetapi maka iblis itu diizinkan untuk menggoda manusia. Untuk biarkan menguji. Ternyata gagal. Ya nggak? Iya. Ternyata manusia itu gagal, manusia itu makan, mereka berdosa, dan akhirnya mereka kan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sebenarnya kan melanggar hukum Allah. Tuhan sudah ancaman Allah kan. Hukumannya kalau kamu makan, kamu akan mati. Saya pikir Adam dan Hawa itu kan setelah makan tahu mereka telanjang langsung stres. Iya. Gitu. Ketakutan. Kan gitu. Takut sekali. Takut apa? Ya takut mati. Mereka kan akan mati. Gitu. Mereka takut sekali. Takut hukuman itu. Maka sebenarnya kalau tidak ada inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan manusia nggak selamat. Manusia nggak akan selamat. Jadi kalau ditanya keselamatan itu terserah Allah, oh iya, terserah Allah caranya. Gitu. Tapi yang merespon manusia. Cara keselamatan itu terserah Allah. Yaitu apa? Ya lewat bukan begini, bukan ditentukan kamu selamat nggak selamat, bukan begitu. Bukan pilih-pilih siapa yang mau diselamatkan gitu. Betul, tetapi Allah itu kasih jalan bagaimana manusia itu selamat. Kan gitu. Nah, jalan bagaimana manusia kasih selamat itu nggak boleh bertentangan dengan hukum yang lain. Iya. Upah dosa maut kan gitu. Kamu mati. Iya. Maka jalan yang tidak bertentangan dengan sifat Allah yang lain adalah lewat penebusan dosa. Harus ada menebus dosa manusia. Betul. Itu. Karena manusia mustahil nggak berdosa dan tidak mungkin dan tidak ada yang tidak berdosa gitu. Betul. Ya. Jadi penebusan dosa itu adalah bagaimana ada juru selamat yang akan dihukumkan ganti dosa manusia. Berarti memang Yesus mati di kayu salib itu tidak melanggar akal sehat ya? Betul. Dan itu satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi kalau sekarang untuk selamat apakah terserah Allah? Bukan lagi. Kenapa? Itu sekarang respon manusia. Karena yang bagian Allah menyediakan jalan keselamatan itu sudah selesai. Ya kan? Iya. Nah, manusia yang mau selamat ya lewat jalan itu saja. Kalau kamu manusia nggak mau lewat jalan itu pasti masuk neraka. Karena jalan lewat Tuhan Yesus itu adalah apa? Dosa kita, hukuman atas dosa kita itu digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Berapapun hukuman dosa kita itu sudah digantikan. Karena memang apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu menanggung itu semua dosa kita. Dan bukan saja dosa kita, tapi dosa dunia. Jadi dari dosa Adam sampai dosa manusia terakhir itu hukuman dosanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ini maksudnya bukan saya berteologi pakai andai-andai. Tapi gini, misalkan seluruh manusia itu selamat, bertobat dan percaya dan tidak ada satupun masuk neraka. Hukuman Yesus itu cukup untuk menanggung semua hukuman dosa sedunia itu, Pak. Cukup. Dari Adam berdosa sampai manusia terakhir berdosa. Betul. Cukup. Oh iya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kan dia mati di atas kayu salib bukan karena dia berdosa. Maka penting sekali ini kaitannya bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Baru bisa menjadi penebus dosa manusia. Jadi kalau orang mengacaukan pandangan ini, Yesus keilahian Tuhan Yesus, itu juga akan kacau di dalam masalah keselamatan. Akan kacau. Jadi sekali lagi ini proyeknya iblis untuk mengacaukan itu. Termasuk agnostis ini kan mengabaikan keberadaan Allah. Jadi kan tidak peduli Allah ada jalan keselamatan atau tidak kan. Betul, Bang. Dia nggak akan peduli. Iya. Karena keberadaan Allah aja dia nggak peduli bagaimana jalan keselamatannya. Betul. Nah, tapi
ketika Adam dan Hawa tahu akhirnya dia harusnya mati, kemudian dikasih jalan keselamatan, senang sekali tidak? Iya, gitu kan. Itu pasti Adam senang sekali. Iya. Gitu. Maka bagi Adam ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, yaitu Tuhan Yesus kan gitu. Karena satu-satunya orang yang lahir di muka bumi ini adalah keturunan perempuan saja tanpa laki-laki, ya hanya Tuhan Yesus. Itu dia senang sekali. Oh, ada juru selamat nanti yang akan tanggung dosa saya. Kan begitu. Dan ini dia teruskan terus kepada keturunannya. Iya. Gitu. Cuma Kain yang membangkang saja. Iya. Kan begitu. Maka bagi kita yang kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus. Maka orang yang punya akal sehat itu harusnya bertobat, mengaku diri orang berdosa, dan percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Barulah hukuman atas dosanya itu dianggap selesai, ya, terhitung diselesaikan pada diri Tuhan Yesus. Ya kalau tidak, misalnya begini, saya tidak mau Yesus menyelamatkan saya, ya udah terserah. Kan dia tidak mau. Iya. Dia tidak mau, dia mau bikin jalan sendiri. Itu pasti menuju neraka. Nanti akan bertemu bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Kenapa? Karena bagi iblis itu tidak ada jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan lewat Tuhan Yesus. Nah, manusia itu tidak mau lewat Tuhan Yesus, kan gitu. Tidak mau setuju bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosanya. Tidak setuju itu, ya sudah. Dia akan mengikuti iblis di dalam neraka. Dan itu kengerian yang luar biasa. Ya. Pasti masuk ke sana. Karena masuk ke surga, jalan ke surga itu hanya cuma satu. Nggak mungkin ada dua saja, nggak mungkin. Iya. Apalagi ada banyak ya Pak. Apalagi ada banyak. Ada dua saja nggak mungkin. Kenapa? Kalau ada dua itu pasti tidak adil. Gitu. Ada dua jalan beda. Sama-sama masuk surga. Itu pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena kan ini kan nggak adil. Gitu. Nah, supaya adil, ini satu jalan saja. Gitu. Dari Adam sampai manusia terakhir nanti, itu jalannya cuma satu. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Itu maksudnya dari Adam sampai manusia terakhir nanti, itu bisa masuk surga selain daripada lewat dia. Ya. Tidak ada satu orang. Tidak ada satu orang pun. Nah, iblis bikin banyak jalan. Hati-hati. Gnostik salah satu. Iya, iya Pak. Ngeri itu. Iya. Baik. Terima kasih. Baik. Pak Gembala Kurnia. Saudara, Anda sudah bisa mengambil kesimpulan dari menonton video yang kami ini barusan, bahwa sebenarnya doktrin agnostik itu adalah pengajaran yang didengungkan oleh iblis agar manusia tidak menemukan jalan keselamatan. Karena apa? Karena begitu manusia ragu tentang keberadaan Tuhan, bahkan tidak mementingkan Tuhan itu ada atau tidak, maka mustahil manusia bisa menemukan jalan keselamatan. Tetapi Anda bisa mendengarkan bahwa keselamatan sudah disediakan oleh Allah sejak manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, yaitu dia percaya kepada Yesus yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia, termasuk dosa kita ya Pak. Betul. Dosa Anda yang menyaksikan acara malam hari ini, kami berpesan bahwa kalau ini bisa membuka pikiran Anda, mengetuk hati Anda, dan Anda percaya kepada berita Injil yang menyelamatkan. Kami berharap untuk itu dan tetap berdoa untuk itu. Anda bisa share ke banyak orang supaya bukan hanya Anda saja yang diselamatkan, tetapi ada orang-orang yang Anda kasih mungkin juga bisa diselamatkan karena pemberitaan Injil yang benar. Terima kasih Pak Gembala Kurnia sudah menemani saya malam hari ini. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa subscribe channelnya supaya kalau nanti kami upload video-video terbaru akan ada notifikasi yang masuk ke device Anda. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Selamat malam dan salam Maranatha.